dosen dan juga teman-teman kelas S1. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin memperkenalkan kelompok 2. Saya sendiri Kadek Yuda Wijnana dengan NPM 19321222014. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Imadari Chandra, NPM 19321222013, kelas E1. Perkenalkan, nama saya Niluputi Intan Pratiwi, NPM 1932122012, kelas E1. Baik, nama saya Iputus Satria Wibuwadana, NPM 19321222010. Perkenalkan, nama saya Vina Alfiatun Nikmah dengan NPM 193212-2015. Perkenalkan, saya Dewa Gesudia Kusuma dengan NPM 17321222101. Saya dari kelompok 2. 1. Apa sajakah tanda-tanda yang mencerminkan peningkatan keterkaitan ekonomi antar negara? Keterkaitan ekonomi antar negara merupakan suatu hal yang penting bagi suatu negara. Dengan adanya keterkaitan ekonomi antar negara, negara lain akan memberikan keuntungan dan membuat pertumbuhan ekonomi negara tersebut secara langsung. Tanda-tanda peningkatan keterkaitan ekonomi berupa adanya pengaruh yang besar terhadap alokasi sumber daya, banyaknya investor yang masuk ke negara tersebut, adanya hubungan diplomatik yang baik antar negara, terjalinnya impor dan ekspor perdagangan antar negara, dan semua bentuk hambatan atau gangguan pada perdagangan internasional harus dihindari atau akan mengganggu jalannya aktivitas perdagangan tersebut. 2. Sebutkan alasan atau faktor pendorong dari semakin meningkatnya keterkaitan ekonomi antar negara. 1. Adanya perbedaan sumber daya alam. Salah satu faktor pendorong perdagangan internasional bagi suatu negara adalah letak geografis setiap negara berbeda-beda. Maka dari itu, untuk memenuhi kebutuhan sumber daya alam suatu negara yang tidak dimiliki oleh negara tersebut, maka dibutuhkanlah perdagangan internasional. 2. Keinginan untuk memperoleh income lebih. Faktor pendorong perdagangan antar negara adalah adanya keinginan untuk memperoleh dan meningkatkan income sebuah negara. Maka banyak negara membuat kebijakan-kebijakan nasional dalam hal melakukan proses ekspor maupun impor barang. 3. Ingin memperluas target pasar. Salah satu faktor pendorong perdagangan internasional bagi suatu negara adalah untuk memperluas pasar. Hal ini didasarkan pada teori bahwa memproduksi produk dalam skala besar dan dipasarkan di seluruh dunia bisa mendatangkan keuntungan yang juga besar. 4. Adanya perbedaan iklim. Faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional lainnya adalah perbedaan iklim antar negara. Perbedaan iklim di suatu negara menjadi alasan sumber daya alam di suatu negara berbeda dengan negara lain. Karena keberadaan SDA ditentukan oleh suhu, cuaca, dan musim tertentu. Atas dasar itulah tidak semua produk atau jasa bisa diproduksi oleh satu negara, karena SDA setiap negara terbatas. 5. Meningkatkan kualitas SDM atau sumber daya manusia. Ketika persaingan kualitas di pasar bersaing, maka SDM juga harus ikut ditingkatkan agar dapat bersaing untuk meningkatkan kualitas diri masing-masing sehingga tidak kalah dari berbagai kompetitornya. Jadi upaya untuk meningkatkan kualitas SDM untuk menjadi lebih baik juga menjadi sebuah faktor pendorong perdagangan antar negara, sehingga penduduk lokal bisa berkompetisi dengan layak. 6. Transportasi antar negara.
Dengan adanya perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih, dapat membuat alat transportasi yang mampu mencakup semua negara. Kehadiran dari transportasi ini membuat kegiatan strategi distribusi antar negara menjadi lebih mudah. Baik itu dimulai dari transportasi darat, udara, dan laut, dengan jangka waktu ekspor dan impor barang yang relatif lebih cepat. 7. Ingin meningkatkan kualitas produk lokal. Sebuah langkah yang sangat baik untuk meningkatkan produk lokal adalah dengan cara membentuk persaingan pasar. Mempersiapkan pengusaha UKM domestik untuk go ekspor dan selalu membiasakan diri dalam bersaing secara internasional. Selain itu, dengan masuknya produk luar ke dalam negeri akan membuat persaingan juga bagi para pengusaha dalam meningkatkan produk. 8. Adanya rasa saling membutuhkan. Faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional adalah adanya rasa saling membutuhkan. Pada dasarnya, sifat manusia adalah makhluk sosial yang saling ketergantungan satu dengan lainnya. Hal tersebut juga sama antara negara satu dengan negara lainnya. Untuk meningkatkan kualitas masyarakat, produk, atau jasa yang mana hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 9. Hubungan diplomatik negara. Faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional adalah adanya hubungan diplomatik. Ini merupakan hubungan resmi yang dibangun antar negara dalam menjalin persahabatan. Perdagangan internasional tidak akan terjadi bila tidak ada hubungan diplomatik antar negara yang baik, sehingga hubungan diplomatik menjadi faktor pendorong perdagangan internasional yang paling penting dan harus diutamakan. 10. Era globalisasi atau pasar global. Masuk dalam era globalisasi atau pasar global membuat negara tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Dengan hal tersebut membuat setiap produsen bisa dengan bebas mengeluarkan atau memasukkan barang ke negara. Hal inilah yang menimbulkan konflik saat perdagangan internasional, karena setiap memiliki rasa membutuhkan satu dengan lainnya. 11. Selera dari masyarakat. Selera dalam masyarakat tentu dapat menjadi sebuah faktor pendorong perdagangan internasional. Untuk lebih rincinya sudah dijelaskan oleh Ibu Indi selaku dosen S1 Bisnis Internasional. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Bagaimana investasi langsung asing, foreign direct investment, dan pola perdagangan Indonesia berubah selama beberapa dekade terakhir? Tren foreign direct investment kini kian gencar muncul menjadi pendukung pertumbuhan ekonomi berbagai negara termasuk Indonesia. Bank Dunia mencatat net inflow Indonesia pada data terakhir tahun 2015 yang dimiliki berjumlah 20,5 miliar USD. Jumlah tersebut mungkin terlihat sudah cukup besar, namun kenyataannya jumlah tersebut membuat Indonesia masuk pada kelompok 2 terendah penerima dana modal asing antar negara terbesar global. Dalam lingkup Asia, satu-satunya negara yang masuk dalam 4 besar kategori ini hanyalah Cina dengan jumlah investasi asing sebesar 2.249,8 miliar USD. Sisi lain, dalam kategori negara berkembang penerimaan dana terbesar secara global, Indonesia berada pada urutan ketiga negara berkembang setelah Cina, Brazil, dan India, dan sekaligus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi global pada dekade terakhir. Ditemukan fakta lain bahwa pola investasi asing di Indonesia sebenarnya tidak banyak berkembang. Pola investasi asing di Indonesia hanya bergantung pada pasar dan tidak ada investasi membuka pasar sendiri meski peluangnya yang dimiliki cukup banyak. Dimulai sejarah, konsep penanaman modal asing atau foreign direct investment di Indonesia muncul pertama kalinya pada zaman kolonial. Pada tahun 1602, Belanda melakukan penanaman investasi asing
pertama di Indonesia dengan mendirikan sebuah perusahaan dengan bernama VOC. Pada saat itu VOC mendirikan pabrik-pabrik di Indonesia. Nantinya dari pendirian pabrik itu, VOC menawarkan kesediaan siapapun untuk menanamkan investasinya untuk berkembang langsung proses produksi pabrik tersebut. Egoisnya VOC menciptakan perusahaan atau pabrik yang mampu meningkatkan kualitas hidup pasar Belanda sendirinya. Akibatnya perusahaan yang didirikan kebanyakan berorientasi pada bidang perdagangan. Meskipun pada akhirnya VOC dibubarkan pada tahun 1799 karena hutang yang begitu besar. Perusahaan lain berbentuk Belanda masih tetap bertahan, bahkan terdapat perusahaan yang bertahan hingga saat ini. Proses nasionalisasi berlangsung dalam rentang 1959 sampai 1965. Selama masa itu pula pemerintahan berupaya menekankan pengembangan industri kecil pada masyarakat pribumi. Naasnya rencana tersebut berhenti akibat krisis ekonomi semakin memburuk pada Orde Lama dan terjadi miskalkulisasi politik. Di Orde Baru, pemerintahan melakukan perbaikan ekonomi. Sistem ekonomi diliberalisasikan untuk mendukung masuknya investasi asing ke Indonesia untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Modal liberalisasi investasi atas nama ekonomi tentu ditentang Soekarno. Beliau beranggapan bahwa pola liberalisasi investasi mirip dengan kinerja Belanda yang diajarkan terlalu eksploitatif dan mengesampingkan potensi berkembangnya Indonesia. Melihat kondisi pertumbuhan ekonomi yang memburuk dan menimbulkan kerusuhan sosial, Soeharto mulai berpikir bahwa pertumbuhan PDB perlu ditingkatkan lagi. Lalu dibuatkanlah kebijakan yang dapat menarik pihak asing menanamkan modal di Indonesia dan perekonomian dalam negeri menjadi lancar kembali. Sejak dicetuskan peraturan tersebut, investasi asing di Indonesia semakin gencar dan tentunya berbagai perusahaan atau industri penanaman modal tersebut dapat berkembang pesat. Meski sudah merdeka dari jajahan asing pada tahun 1945, era industrialisasikan di Indonesia baru dapat dimulai di tahun 1970, beberapa tahun setelah liberalisasi ekonomi diberlakukan. Pada Repelita 1 dan 2 masih belum terlihat jelas keberadaan investasi asing tersebut, mengingatkan yang menjadi pusat perhatian pemerintahan saat itu adalah berbagai industri nasional. Namun pada Repelita 3 pada awal tahun 80-an, faktor utama perkembangan ekonomi mulai berpusat pada industrialisasikan sebagai tujuan utama. Sekian jawaban dari saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Kerjasama ekonomi internasional adalah hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya dalam hubungan ekonomi melalui kesepakatan-kesepakatan tertentu dan memiliki prinsip saling menguntungkan bagi negara-negara yang terkait. Terdapat 5 kategori bentuk kerjasama ekonomi internasional yang dibagi berdasarkan letak geografis dan berdasarkan jumlah negara peserta. Baik, berikut penjelasan mengenai bentuk-bentuk kerjasama ekonomi berdasarkan letak geografis. Yang pertama, ada kerjasama ekonomi regional. Kerjasama ekonomi regional merupakan kerjasama ekonomi internasional antara negara-negara yang berada dalam satu wilayah tertentu, misalnya ASEAN untuk negara kawasan Asia Tenggara dan MEE untuk negara kawasan Eropa. Yang kedua, ada kerjasama ekonomi antarregional. Kerjasama ekonomi antarregional merupakan kerjasama ekonomi internasional dalam satu kawasan tertentu dengan kelompok negara-negara di kawasan lainnya, misalnya ASEM atau ASEAN European Meeting, yaitu kerjasama antara negara-negara di kawasan Asia dan Eropa, serta APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation, yaitu kerjasama antara negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik. Yang ketiga, ada kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional merupakan kerjasama internasional tanpa memperhatikan wilayah, misalnya WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia atau IMF atau International Monetary Fund.
Selanjutnya, penjelasan tentang bentuk kerjasama ekonomi berdasarkan jumlah negara peserta. Yang pertama, ada kerjasama ekonomi bilateral, merupakan kerjasama ekonomi yang terjadi hanya di antara dua negara, misalnya Indonesia dengan Jepang atau Indonesia dengan Malaysia. Yang kedua, kerjasama ekonomi multilateral, merupakan kerjasama ekonomi di mana terdapat banyak negara yang terlibat, contohnya ASEAN dan OPEC. Nomor 5, pertanyaan itu adalah, apakah neraca pembayaran secara akurat mencerminkan transaksi suatu negara dengan negara lain? Nah, saya akan menjelaskan apa itu neraca pembayaran. Neraca pembayaran atau balance of payment atau BOP adalah catatan yang dilakukan secara sistemik atas keseluruhan transaksi ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang berupa perdagangan barang dan jasa, transfer keuangan, dan moneter antara penduduk Indonesia dengan penduduk luar negeri selama satu periode tertentu. Nah, menurut argumen saya, neraca pembayaran bisa saja menjadi tidak akurat mencerminkan suatu transaksi dikarenakan salah satunya itu perdagangan gelap. Pasalnya, dalam perdagangan gelap ini, beberapa kegiatan transaksi tersebut hanya tercatat di suatu negara, yaitu negara yang mengekspor atau negara yang mengimpor, dan sedangkan negara yang lain itu tidak. Alhasil, akumulasi dari seluruh neraca perdagangan di dunia ini menjadi tidak seimbang. Nah, berikut argumen dari Kali ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 6 tentang faktor-faktor pendorong ekspansi dan peningkatan skala perusahaan multinasional. Kali ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor pendorong ekspansi. Yang pertama, memahami lebih dulu growth company, yaitu growth company merupakan salah satu hal yang diinginkan oleh semua pembisnis. Sebab di saat sebuah perusahaan berkembang, maka kemungkinan investor untuk menyuntikkan dana semakin besar. Yang kedua, membuat perencanaan yang tepat. Pengembangan bisnis tidak akan selalu berjalan lancar, ada kalanya justru harus kehilangan lebih banyak dan tidak mendapatkan hasil yang diinginkan, tapi besar kemungkinan juga akan mendapatkan keuntungan yang besar. Yang ketiga, memperhitung modal yang dibutuhkan. Ada 2 poin yang harus kita hitung, yaitu gaji karyawan dan cara pemasaran bisnis. Dan saat ini saya akan menjelaskan tentang faktor peningkatan skala perusahaan multinasional. Yang pertama, yaitu mempunyai anak perusahaan atau cabang di luar negeri. Yang kedua, teknologi canggih. Yang ketiga, kontrol terhadap modal. Yang keempat, sistem manajemen distribusi secara global. Yang kelima, memiliki visi dan misi mendunia. Dan yang keenam, multinasional international owned enterprise. Yang ketujuh, multinational financial control enterprise (MC). Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 7. Apakah ada faktor-faktor yang menghambat ekspansi atau menurunkan skala perusahaan multinasional? Yaitu jawabannya adalah ada. Yang pertama, pahami dulu company growth. Saat mulai terpikir untuk Anda mungkin karena perusahaan sedang mengalami growth atau perkembangan, itu tentu merupakan hal yang diinginkan sebagai setiap pelaku bisnis. Yang kedua, membuat perencanaan tepat. Pengembangan bisnis tidak akan selalu berjalan lancar. Ada kalanya justru harus kehilangan lebih banyak atau tidak mendapatkan hasil yang diinginkan. Yang ketiga, mempertimbangkan modal yang dibutuhkan. Modal mungkin merupakan hal utama dalam melakukan ekspansi modal. Tanpa adanya modal yang cukup, ekspansi tidak akan mungkin bisa dilakukan.